yang di museum yang di museum itu sekarang sudah dipalsukan. Yang aslinya itu dikuasai oleh beberapa gelintir orang saja. Oh, lagi-lagi dikuasai, ya? Iya. Orang-orang kapital itu kan. Iya, dikuasai dan disimpan. Itu biasa yang sama yang dulu menguasai teknologi. Iyalah. Itu kan satu grup itu. Itu satu grup. Itu rekrutmennya gimana kan? Rekrutmennya itu dipilih. Jadi kalau mereka yang tidak memenuhi syarat itu di-rejectnya itu dimasukkan ke kelompok yang ini, gitu, misalnya yang satu. Nah, kelompok yang pilihan inilah yang nanti menguasai. Yang namanya nanoteknologi itu sudah dikenal jauh sebelum itu. Yang namanya klusteran itu kan ada dalam Dorval ya. Dorval itu yang berputar itu menghasilkan listrik itu ada molekularnya. Dan ternyata ada beberapa juga sebuah legenda dari Amerika Tengah mengatakan terdapat 13 tengkorak kristal yang dapat berbicara dan menyanyi. Kristal tengkorak ini diceritakan dapat menjawab berbagai macam misteri di seluruh dunia. Dan pada saatnya tiba, di mana dunia dalam krisis hebat, maka ke-13 tengkorak kristal ini akan disatukan dan akan memberikan sebuah informasi yang teramat penting bagi umat manusia. Bisa bicara kan? Begini, karena kristal skull ini dibuat dari keraiman. Yang sekarang itu sudah palsu semua yang ada di museum tuh. Gitu. Iya, sudah palsu semua. Sudah di-replace dan sudah dipalsukan. Makanya waktu ini lagi diteliti lagi, itu terbukti itu buatan tahun 50-an. Nah itu, jadi kristal-kristal biasa saja itu. Sebentar Kang, Crystal Skull ini rasanya pernah lihat di film Indiana Jones terakhir apa seperti itu? Atau? Iya, seperti itu, persis seperti itu. Persis seperti itu. Dan punya kemampuannya seperti itu. Tapi sebetulnya ada 13 kristal juga kan yang harus disatukan. 13? Iya, 13 kristal. Dan itu bisa mengeluarkan semacam informasi holografik di sana. Oh, informasi apa itu, Kang? Holografik. Jadi informasinya itu berupa holograf. Jadi bayangan semacam, kalau ini kan monitor masih LCD ya. Nah itu sudah holografi 4 dimensi. Jadi tentang apa Kang itu? Segala macam pertanyaan. Itu bisa menjawab semua pertanyaan, semua masalah bisa dijawab di sana. Gak harus googling gitu ya? Iya, nah ya kayak mah Google-nya lah. Tapi kan di sini banyak hoax juga kan. Banyak hoax juga. Nah kalau di sana nggak ada hoax. Oh gitu. Nggak ada hoax-hoaxnya. Yang beredar sekarang tuh palsu kan Kang, yang sudah ada. Yang aslinya itu dibawa pemburu. Yang di museum itu, yang di museum itu sekarang sudah dipalsukan. Yang aslinya itu dikuasai oleh beberapa gelintir orang saja. Oh, lagi-lagi dikuasai, orang-orang kapital itu kan. Iya, dikuasai dan disimpan. Itu biasa yang sama yang dulu menguasai teknologi. Iyalah. Itu kan satu grup itu. Itu satu grup. Itu rekrutmennya gimana kan? Rekrutmennya itu dipilih. Jadi kalau mereka yang tidak memenuhi syarat itu di-rejectnya itu dimasukkan ke kelompok yang ini, gitu, misalnya yang satu. Nah, kelompok yang pilihan inilah yang nanti menguasai. Jadi ada tim 1, ada tim 2, ada tim 3, 4 terus itu sampai yang bawah yang paling hanya pemakai saja lah, konsumen aja lah gitu yang paling bawah itu, tapi masih golongan mereka. Nah, kalau perlu mereka dikorbankan nggak ada masalah, begitu kan? Mengorbankan sesama. Iya, nggak ada masalah. Gak masalah, mereka itu seperti itu. Udah kayak catur Kang Lutfi, korbankan saja. Itu yang dikorbankan rela kan? Ya, nggak tahu. Masalahnya mereka yang dikorbankan itu nggak tahu. Bukan hoax. Bisa bicara dan bernyanyi kan itu bener. Bener, setelah disatukan, jadi langsung holograf kan itu kan? Langsung jadi holografik yang berbicara. Dan bisa bernyanyi itu nyanyian yang memberikan informasi. Kira itu kenapa masih bernyanyi tadi bingung Kang Lutfi. Kenapa nyanyi gitu? Nyanyian informasi seperti inilah. Seperti kalau di kita itu menceritakan sesuatu, misalnya lagu sinom gitu ya. Misalnya ayah hiji rupa kembang dia gitu Nah, terus itu diterahkan dan kemudian nanti dari sana itu ada siloka, ada pantun-pantun, ada berbagai macam jawaban yang harus kita terjemahkan sesuai dengan kebutuhan. Seperti di Gunung Padang juga seperti itu, makanya ada Kulnaka kan. Kulnaka itu yang menerjemahkan holograf yang ada di sana. Dan kadang-kadang sewaktu-waktu holograf itu muncul, makanya waktu ada salah seorang jupel di sana yang memfoto anaknya, di belakangnya terlihat kan ada Kulnaka gede gitu kan. Nah itu fotonya itu sudah beredar sekarang. Dan secara diam-diam beredar. Kan ada pertanyaan Kang. Pertanyaan. Kang, saya dari Riau, nama saya Kang Cipto. Saya mau nanya bagaimana kita memanfaatkan teknologi sebelum saya tersebut di kehidupan sehari-hari. Apakah sudah ada? Nah begini. Terus apa kita bisa hindari pencemaran lingkungan? Mungkin dari teknologi masa lalu gitu untuk begini. Sebetulnya teknologi ini sudah ada dan sudah
kita buat ya. Ini sebuah dari masa lalu itu sudah kita satu persatu teknologi ini sudah saya buat. Sementara ini baru 21 yang saya buat teknologinya. 21 termasuk, kan? baru 21 termasuk teknologi untuk mereduksi limbah. Limbah apa itu kan? Limbah apa saja? Sok terserah dipilih. Pencemaran apa nih? Udara. Lingkungan lah, udara. Lingkungan itu termasuk udara, air kan gitu kan. Ya. Termasuk pencemaran ini frekuensi juga gitu kan. Ada ya pencemaran frekuensi. Frekuensi itu sekarang sudah tercemar. Sok lihat sekarang kalau misalnya kita bisa melihat jelimetnya ini udara dengan berbagai macam frekuensi. Belum wifi, belum ini belum frekuensi ini elektromagnetik juga tumpuk menumpuk kan di kita itu kan. Apa itu kan? Efeknya otak kita itu semakin lama semakin kurang bisa bekerja dengan cepat. Makanya semakin lama kita suka sering jadi pelupa kan ya. Jadi pending. Pohoan gitu kan. Iya, susah masuk. Jadi susah ingat, gampang lupa gitu kan. Susah ingat. Iya. Dan makanan gitu kan. Makanan-makanan kita itu sekarang tercemar. Makanan-makanan instan dicemari oleh pengawet. Nah, pengawet-pengawet itu yang harus kita hindari. Akhirnya banyak sekali penyakit kan sekarang seperti kanker tiroid. Kemudian yang namanya batuk jadi lama, terus yang namanya segala macam penyakit-penyakit bermunculan dan sebagainya. Belum sekarang chemtrail lagi kan, yang disebarkan lewat udara. Pencemarannya menyeluruh. Segala macam menyeluruh. Nah, sebetulnya ada mikroba, misalnya satu contoh, misalnya ada kimia tekstil misalnya ya, kimia-kimia yang namanya kimia-kimia dari pabrik-pabrik itu sebetulnya bisa kita netralisir. Dengan menggunakan mikroba, ya kita mengembangkan mikroba, namanya mikroba DZA, saya namain aja karena belum ada namanya gitu. DZA itu singkatan Diki Zainal Arifin. Nah, mikroba, ya sudah ada itu. Dan mikroba itu bisa mereduksi berbagai macam racun yang ada di air, termasuk racun sianida. Waktu itu pernah saya diberi dikasih sisa-sisa dari pengolahan sianida dari tambang emas. Dan alhamdulillah itu sudah bisa direduksi itu si racun-racun di sana dan sudah bisa ditanami dengan baik lagi di sana. Itu dibuang ke sungai ya, di limbah-limbah begitu tuh langsung. Nah itu dia, akhirnya kan meracuni lingkungan semua. Nah mikroba kita itu memakan semua racun-racun itu. Akhirnya dirubah menjadi hara, menjadi hara tanah. Dan kita juga bisa membuat limbah-limbah itu menjadi air yang bisa siap diminum, bisa. Bisa ya? Bisa. Nanti kita bikin pabriknya, pengolahannya dan sebagainya. Jadi air-air yang semua dari limbah itu bisa kita daur ulang, bisa di-recycle. Nah, si kotoran dari itunya, si hasil pembuangan dari reduksi dari mikrobanya itu, kita bisa jadikan kompos. Seberacun apapun itu bisa kita jadikan kompos. Iya. Kemudian jadi tidak ada yang waste lah gitu. Iya. Teknologi. Ya, tidak ada yang terbuang dan tidak ada yang semuanya bisa kembali dimanfaatkan lagi. Itu sudah ada, sudah dibuat. Tapi karena ini murah, orang tidak tertarik. Ironis sekali ya. Itu dia. Iya, akhirnya jadi bisnis. Karena si mikroba ini saya bagi-bagi begitu saja kan. Saya bagi-bagi begitu saja, silahkan kalau misalnya ini untuk lingkungannya silahkan pakai begitu kan. Silahkan pakai, silahkan manfaatkan. Dan kalau misalnya bisa murah, kenapa harus jadi mahal begitu kan? Kualitas nggak harus mahal Kang ya? Iya. Nah kita mah terbalik gitu kan. Kita terbalik karena seharusnya kalau bisa murah kenapa jadi mahal begitu kan? Harusnya kan begitu kan, tujuan kita membantu umat kan ya. Tujuan kita membantu umat, kenapa harus dipersulit? Dan kenapa orang mempersulit ketika kita ingin membantu begitu kan?